Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah suratul Jumat rahimani wa subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan siang kali ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, nikmat taat, yang semua itu tidak bisa dibayar dengan harta semahal apapun di dunia ini. Maka mari disyukuri, dijaga nikmat ini, berdoa semoga diistiqomahkan sampai nanti kita bertemu dengan Allah Ta'ala di surga nanti, amin. Tak lupa mari kita sholawat, salam kita kepada Nabi kita, Nabi yang paling kita cintai, yang kita nanti syafaatnya kelak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk keridhaan Allah dan Rasulnya nanti di hari kiamat ialah dengan bagaimana kita mencontoh beliau dalam segala aspek, khususnya dalam masalah ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mencontoh Nabi SAW tidak bisa tidak kecuali harus mempelajari bagaimana sunnah-sunnah beliau, ya, di kajian-kajian tentunya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai pembuka tak lupa kami wasiatkan untuk senantiasa bertakwa, meningkatkan iman kita dengan melaksanakan segala kewajiban-kewajiban dan menjauhi segala keharaman-keharaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang paling mulia dalam satu tahun, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin asr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Para mufassirin dan juga pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, 10 dalam ayat ini yang dimaksud ialah 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan termasuk 10 ialah juga masuk nanti 3 hari setelahnya, yakni hari Tasyrik. Yang 10 hari ini diperhatikan. 10 hari ini kita beramal soleh, itu pahalanya lebih besar dibandingkan dari 300 sekian hari di selain bulan 10 Dzulhijjah ini, ya, 10 awal Dzulhijjah ini. Bahkan amalan yang paling besar pahalanya, yakni jihad, tentu jihad di luar bulan Dzulhijjah maksudnya, ini pahalanya tidak bisa mengimbangi dari amalan apapun itu, tidak jihad, semua amalan.
di mana Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas juga, "Ma min ayamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayami yakni ayyamul asr." Nabi SAW bersabda, tidak ada dari hari-hari, ya, seluruh hari sepanjang tahun, amalan soleh di dalam hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari ini, yakni 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada yang melebihi dari kecintaan Allah dari amalan di 10 hari ini. Amalan apapun. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah?" Nabi menjawab, "Wala jihadu fisabilillah." Wahai Rasulullah, bagaimana amalan tersebut kalau dibandingkan seseorang jihad di luar Dzulhijjah? Nabi menjawab, meskipun itu jihad, illa kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali dia jihad di luar Dzulhijjah dengan membawa nyawanya, dengan membawa hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, akhirnya dia meninggal, baru bisa mengimbangi. Nah, jadi kita berpikir, kalau mboten ngejak jenengan mati, sedekah itu mboten marai mati. Nyembelih hewan kurban selama jenengan mampu orang marai mati. Haji kalau jenengan mampu ya orang marai mati. Kalau enggak mampu ya enggak sah haji. Besar-besar gitu, sedekah kita aja. Sedekah 10.000 rupiah tidak akan menjadikan Anda miskin lalu mati. Derenge nang ceritane wong kaliren muga-muga kakean infak. Ya, sedekah ini, sembelihan ini di hari-hari ini itu pahalanya besar. Yang bisa mengimbangi ialah amalan jihad sampai mati. Ini pun bisa mengimbangi. Makanya mari kita harus semangat. Ini baru awal-awal ya, baru 2 atau 3 hari kan ini masuk Dzulhijjah. Masih ada kesempatan. Maka para ulama, terkhusus muridnya Ibnu Abbas, ya, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini menukil, mengamalkan di 10 hari ini para sahabat, para tabi'in, para salaf itu menghidupkan 10 hari ini dengan ibadah. Terus jenengan nek ngamal ke ini nanti 10 awal Dzulhijjah sanate nyambung, wis tenang mawon. Duwe sanad. Seperti yang diamalkan para sahabat dan tentunya Rasulullah SAW. Lalu amalan-amalan apa yang inti-inti? Yang pertama ialah takbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumatin. Surat Al-Hajj. Dan agar mereka mensaksikan banyak manfaat-manfaat, yakni keutamaan-keutamaan bagi mereka. Dan agar mereka berzikir, menyebut asma Allah di hari-hari maklumat, di hari-hari yang ketahui, di hari-hari yang diketahui. Para ulama mufassir menyebutkan wahia ayyamul asr, 10 awal. Yakni memperbanyak takbir. Nggih, Bapak-bapak, dadose takbiran kuwi ora mbur nek salat Idul Adha, ora mbur salat Idul Fitri. Bahkan takbir terpanjang dalam fikih Islam itu ialah takbir di bulan Dzulhijjah. Namanya takbir mutlak. Dari awal masuk 1 Dzulhijjah sampai nanti akhir hari tasyrik. Mutlak, kapanpun, dimanapun, ya, di pasar, di rumah, di jalan, sambil matun, sambil angon,
sambil di kantor jenengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Dalilnya ialah hadis Abu Hurairah. Ya. Disebutkan dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah sendiri, diriwayatkan oleh perawi, annahuma yakhrujani ila suqi ayamal asr fayukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Diriwayatkan keduanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu keduanya keluar menuju pasar, budal teng pasar. Ya, karena banyak para sahabat ketika di Madinah itu apa? Jual beli. Ya. Yang dia dulunya sudah terlanjur sering jual beli di Mekah. Ketika berangkat ke pasar di hari 10 awal itu beliau bertakbir keduanya. Maka manusia di seluruh pasar itu ikut dengan takbir keduanya. Di riwayat yang lain sampai pasar itu gemuruh. Kota Madinah itu bergemuruh. Dan bergemuruh di sini tentu yang rapi. Makanya kalau ada dua fatwa, semisal fatwanya Syekh bin Baz yang melarang, katanya kalau takbir jamaah itu bid'ah, dengan fatwanya Imam Nawawi yang mengatakan takbir itu boleh jamaah, boleh sendiri-sendiri, maka saya lebih memilih fatwanya Imam Nawawi. Dan ini lebih cocok. Kalau orang itu belum paham, tidak mungkin takbir sendiri-sendiri, dan tidak mungkin suaranya sampai gemuruh, kacau suaranya saut-sautan. Tapi kita menghormati fatwa yang berlainan. Kemudian sebagai tambahan ilmu jamaah rahman dan rahmatullah, nanti jenengan, kalau sudah masuk tanggal 9 hari apa? Hari Arafah, itu ada takbir muqayyad. Muqayyad itu bersyarat, terikat, yakni terikat bersyarat dengan sholat wajib. Maka setelah imam salam assalamualaikum warahmatullah, langsung mimpin takbir. Dan saya anjurkan ini diikuti bareng-bareng. Prakteknya di masjid-masjid yang tidak mengamalkan ini karena membid'ahkan bareng-bareng, akhirnya gak ada takbir. Takbir bertibatin, takbir berumi-umi. Lah mana ini siarnya? Nah, takbir mana? Enggak ada dengar. Ya. Makanya saya lebih cocok dan takbir jamaah. Nek banter orang jamaah juga kacau di masjid. Kita ngamalkannya sulit. Ya. Dan ini sudah turun-temurun sejak ribuan tahun yang lalu. Para ulama Islam, orang-orang Islam mengamalkan ini. Sekali lagi kita hormati fatwa yang berlainan. Cuma saya anjurkan yang di sini, lalu saya imam sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu takbir, kemudian jamaahnya ngikuti. Setiap ba'da sholat wajib. Tanggal 9 ba'da sholat subuh sampai nanti ba'da asar tanggal hari tasyrik yang akhir, yakni 13 Dzulhijjah. Itu batasan akhirnya. Setiap ba'da sholat. Meskipun demikian tanggal 9 sampai 13 ini juga masih berlaku takbir yang mutlak tadi dari tanggal 1. Maka mari perbanyak amalan soleh, khusus pun apa? Zikir, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du, ittaqullah faqad faza al muttaqun. Kemudian amalan yang hebat di 10 awal ini ialah puasa hari Arafah. Riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah, siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanatal ladzi qablahu wa sanatal ladzi ba'dahu. Kata Nabi SAW bersabda, saya mengharap kepada Allah Ta'ala orang yang berpuasa di hari Arafah, dan ini sunnahnya ialah bagi orang yang tidak haji.
nek haji di padang Arafah karo wukuf, lah kok poso enggak kuat, akan melemahkan dia. Maka ini sunnah bagi yang tidak berhaji, bagi kita nanti. Dan nanti mengikuti matlak masing-masing negara. Kecuali negara ini meskipun khalifahan seperti zaman dulu, itu kita ikut pemerintah pusat. Di Baghdad atau di Madinah besok, nggak tahu kapan. Ya. Tapi kalau sekarang ikut negaranya masing-masing. Latang mereka pun badung rapat tinggi. Ya. Karena apa? Ini mengikuti hari Arafah, bukan mengikuti wukufnya. Makanya namanya siyamu yaumi arafatan. Siyamu puasa hari Arafah. Hari Arafah tentu ikut kita masing-masing, negara masing-masing. Itu menghapuskan dosa yang setahun yang lalu dan yang akan datang. Kemudian amalan yang hebat selainnya ialah inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya sembelihanku. Maka disunahkan untuk menyembelih hewan kurban nanti di 10, 11, 12, 13. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan ialah untuk tidak mencabut atau mencukur rambutnya wedhus apa rambutnya sing korban. Rambutnya sing korban, yang rambut wedhus enggak apa dicukur. Jadi kecuali darurat tidak boleh, hukumnya makruh. Ya. Sebagian ulama menyebutkan karena rambut yang sudah kita niatkan ketika kita amal soleh untuk korban itu nanti jadi saksi. Rambut kita nanti jadi saksi nanti di hari kiamat. Pernah punya bareng niat ajeng membeli korban. Niat ingsun lillahi ta'ala. Ya. Nabi SAW bersabda, idza dakhalat al-asru. Dalam riwayat yang lain, jika telah tampak hilal bulan Dzulhijjah, jika sudah masuk 10 awal, wa arada ahadukum an yuhidda an yudhhiya, dan salah seorang kalian sudah punya niat, wis duit walaupun belum tumbas, untuk menyembelih hewan korban, apa mana daftar, fala yamussu min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Maka jangan dicukur, jangan dipotong sedikit pun dari apa yang ada dari kukunya ataupun kulit rambutnya atau rambut kepalanya. Masuk di situ kuku. Hukumnya ialah makruh. Sebaiknya dihindari. Ya. Dan kemudian amalan yang terhebat tentu apa? Ibadah haji bagi yang mampu. Wal hajju al mabruru laisa lahul jaza illa jannah. Dalam riwayat muttafaqun alaih. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ya, kita berdoa yang keluarganya sedang atau akan menunaikan ibadah haji sudah melakukan rangkaian ini, semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dan diberi kelancaran kesehatan dan bisa kembali lagi ke tanah air dengan selamat dan mabrur tentunya. Dan bagi kita semoga dimudahkan. Kalau itu haji umrah niku rezeki dari Allah. Mboten jenengan sugih mboten. Ya sugih nek dikai rezeki kalian Allah berupa ketakwaan ya gak bakal budal-budal. Ya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Allahumma ansurna ikhwanana fi Pakistan wa fi Suriah wa fi Palestin wa fi kulli makan wa damil a'da'atin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.